Tiap kali saya ketemu di sini, bicaranya akhir zaman, akhir zaman. Bosan? Hari ini juga kita nggak bicara tentang akhir zaman itu, bagaimana menyiapkan diri kita untuk akhir zaman. Kita lihat di Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Ini kehendak Tuhan. Tuhan mau kita dikasih kuasa. Dan bahkan kalau akhir zaman dibilang, Yoel 2 ayat 28 dibilang, pencurahan Roh Kudus akan terjadi besar-besaran. Dan Tuhan berkenan, itu dari Tuhan, rancangan Tuhan. Tuhan mau memberikan kuasa itu kepada kita. Yang jadi pertanyaan, adakah bejana-bejana yang siap untuk terima itu? Paketnya sudah ada. Tapi adakah yang layak untuk menjadi paket itu mendarat? Karena paket ini luar biasa. Paket ini melayani kerajaan surga, bukan melayani kehendak manusia. Paket ini melawan roh-roh di udara, paket ini melawan kuasa kegelapan, paket ini melawan antikris. Sangat luar biasa. Kita tahu kekuatan dunia itu luar biasa, tapi paket ini adalah untuk mengatasinya. Siapa bisa terima paket ini, dia akan hidup berkemenangan. Bahkan Alkitab bilang lebih daripada pemenang. Saksiku, artinya kita akan lakukan, kita harus mengandung dalam pelayanan kita, harus mengandung suatu kesaksian ya, bahwa yang kita beritakan keluar itu adalah Yesus. Gak ada kepentingan diri kita sendiri. Kamu akan jadi saksiku. Artinya kita membawa nama Yesus keluar. Kita membawa kerajaan Allah. Kita memproklamirkan Yesus Kristus, juru selamat kita kepada dunia. Dan untuk itu Tuhan kasih kita power, Tuhan kasih kita kekuatan. Dengan power itu, mata dunia akan melek. Ada aku di balik itu. Dan engkau lah yang akan bersaksi. Karena aku mengutus engkau untuk itu. Ya, maka itu dalam setiap pelayanan kita musik setan, kita pakai nama Yesus. Supaya tahu bahwa itu Yesus yang bekerja. Kita nyembuhin orang sakit dalam nama Yesus. Supaya tahu bahwa itu bukan saya. Tapi itu Yesus yang berkarya. Jadi dalam setiap langkah kita, gak ada kepentingan kita sedikit pun. Tapi kepentingannya adalah nama itu dikenal di seluruh dunia sampai ke ujung bumi. Itu misinya. Ya, maka itu untuk supaya kuasa itu layak datang masuk dalam hidup kita, ya, dia butuh tempat yang kudus karena Yesus adalah kudus ya. Coba kita lihat sini di Yoel 2 ayat 28. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, taruna-tarunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Ini janji. Kalau Tuhan janji, digenapi enggak? Maka itu sekarang ya di mana-mana hamba-hamba Tuhan yang mendapatkan pesan dari Tuhan juga mendapatkan pesan yang itu. Sebagian saya sudah bahas di sini juga ya, yuk, ini guru-guru sekolah minggu. Persiapkan taruna-taruna, persiapkan anak-anak sekolah minggu. Bukan untuk tepuk-tepuk tangan, itu kingkong badannya besar, bukan. Tapi gali potensi yang mereka terima. Kenapa? Tidak ada kemungkinan, tidak ada kebetulan kalau salah satu dari antara anak kita tiba-tiba kepenuhan Roh Kudus, tiba-tiba punya karunia, tiba-tiba dipakai Tuhan seperti Samuel, mau bilang apa? Betul bahwa menjadi seorang imam, kita harus dibaptis dulu. Tetapi, kita lihat di kisah para rasul, katanya, sebelum dibaptis orang udah kepenuhan. Apakah enggak mustahil bagi anak-anak kita? Maka itu salah satu ini masukan aja ya.
ketika misalnya ada pelayanan penyerahan anak gitu, mungkin Pak Gembala bisa sekalian ya, berdoa. Tuhan, aktifkan karunia yang ada di anak ini itu. Nyalakan karunianya. Mampukan dia melihat karunia itu dan mampu dia menggunakannya dengan sempurna. Ketika ada orang dibaptis, nyalakan karunia. Mampukan dia menginikan, tuntun dia untuk mengerti tentang karunia ini, tentang aplikasinya di mana dia akan pakai itu untuk kerajaan Allah. Bahkan ada program-program seperti di Angel TV itu ya. Di Angel TV dia gembala itu diperintahkan oleh Tuhan bikin satu program untuk ibu-ibu hamil. Ibu-ibu hamil itu duduk semua. Nah kemudian si hamba Tuhan ini berkhotbah, tapi yang bergelojak adalah apa? Yang loncat-loncat bayi dalam kandungannya. Karena bayi itu menikmati seperti waktu Maria ketemu sama Hana, bayi di dalam kandungannya bergejolak karena dia merasakan ada sesuatu yang gitu. Nah, bayi dalam kandungan itu mereka bisa menikmati firman. Jadi kalau ada ibu yang hamil di sini atau apa, dengar firman, baca firman dengan bersuara, putar kaset-kaset rohani, suara. Yang kaget anakmu bergejolak di dalam. Dia hidup. Dia tahu siapa penciptanya. Nah ketika pencipta itu bicara, dia merasakannya itu. Memang kita ada banyak program-program sekarang disiapkan juga untuk kaum balita, ibu-ibu hamil. Kenapa? Supaya nubuatan ini bisa dikenapi. Aneh kalau ada anak kecil, dia lihat surga, dia lihat akhir zaman, terus dia bingung, apaan ini? Dia pikir film kartun. Padahal ada nubuatan di situ, ada pesan di balik itu semua. Nah, repot kalau guru sekolah minggu gak pernah ngajak nih anak-anak bicara bahwa suatu hari kamu bisa bicara, suatu hari kamu bisa mendengar suara, suatu hari kamu bisa dapat penglihatan. Nah, alangkah indah kalau lagi ibadah sekolah minggu, terus anak-anak itu, yuk berdoa. Tadi waktu berdoa, ada gak yang dapat penglihatan sesuatu atau apa gitu, atau lihat malaikat atau apa. Ditanya, digali, supaya apa? Anak itu kemudian gak heran kalau jangan dia simpan sendiri dalam hati, dia lihat malaikat, dia pikir apa ini burung gitu. Gak ada di dunia burung kayak gitu. Tapi ketika ada penjelasan dari pembimbing-pembimbing ya, dia kemudian ngerti, oh ini berkaitan dengan surga. Nah, lama-lama dia akan sampai ketika dia lihat iblis, wah ini si jahat ini. Nah, dapat masukan dari pembina-pembina. Kalau ketemu yang kayak gini ini tangking, jangan takut. Kamu gak usah terintimidasi, kenapa? Tuhan akan menyertai kamu. Tuhan Yesus lebih besar dari dia. Mentalnya dibentuk. Jadi hal-hal seperti ini ya, sesuai dengan apa yang dibilang bahwa ini akan di akhir zaman. Kita ada di akhir zaman ini. Ya, gak kebetulan kalau hal-hal kayak gitu kemudian apa? Muncul ke permukaan. Jangan anggap aja, wah anak-anak kecil ini gak tahu teologi, gak tahu apa gitu. Tapi kalau Tuhan mau urapi ini mau bilang apa? Kalau Tuhan mau pakai ini mau bilang apa? Tuhan bisa pakai keledainya si siapa? William untuk bicara. Anak-anaknya lebih mulai daripada keledai itu. Ya jadi di sini kita semua yuk aminkan bahwa Yoel ini terjadi di zaman kita. Nah kita persiapkan generasi Elisa yang baru. Elisa yang baru muncul di sini. Tapi di situ ya, sambil mereka nanti kita semua termasuk bukan hanya bayi-bayi atau anak kecil, tapi kita semua. Ketika kita dapat kuasa, ada sesuatu yang harus kita pertanggungjawabkan. Kita nggak pasti pakai kuasa itu dengan suka-suka. Ya. Kenapa? Kita lihat di dalam Alkitab itu, kalau dia dapat panggilan sebagai nabi, nabi itu kuasanya besar. Khotbah sebelumnya saya bicara tentang ada nabi diutus ke Yerobeam, dibilang jangan mampir kemana-mana, jangan makan apa-apa. Nah, ketika nabi ini nggak taat, dia pulang diterkam singa. Jadi ada banyak
nubuatan-nubuatan ya. Kita lihat ketika Raja Ahab itu dia mau nyerobot kebun anggur seseorang, dia nggak bisa dapat, terus istrinya lihat bahwa dia sedih, istrinya kebetulan Isabel bilang, udah gampang nanti aku urus. Ya aturlah satu konspirasi, dibunuh tuh orang, kebun anggurnya dapat, diserahkan sama Raja Ahab. Raja Ahab menikmati, Nabi datang, Nabi bilang, di tempat anjing menjilat darah si pemilik kebun itu, Nabot, nah di situ juga anjing akan menjilat darahmu. Kuasa Nabi bicara. Elisa, dia lempar jubahnya dan kenapa? Terbelah sungai. Ya, banyak sekali dia orang-orang anak mati dia hidupin. Tapi lihat, ketika dia tersinggung, diteriakin sama anak-anak muda, botak, gitu. Apa yang dia bikin? Beruang datang dan berapa puluh anak itu semua mati, disikat beruang. Waspada dengan ucapan kita. Begitu kita dikasih kuasa bukan untuk membinasakan, tapi kuasa untuk membangun. Ya, jadi begitu banyak kita kadang-kadang di situ dikasih karunia untuk penglihatan. Misalnya saya kasih contoh gitu, si A sama si B ini selingkuh. Terus si C punya karunia penglihatan. Dia ngelihat, wah ada perselingkuhan ini. Padahal si A sama si B ini lagi berjuang bagaimana bisa lepas. Ya, mereka sama-sama anak Tuhan juga, mereka menyadari Tuhan, kami salah Tuhan, kami ingin lepas. Nah kira-kira iblis lihat nggak ini? Iblis lihat bahwa mereka lagi berusaha gimana caranya supaya oke, misalnya dia selingkuh, aku sayang kamu, kamu sayang aku, tapi aku mau kamu sama aku masuk surga, jadi kita stop. Ada pengorbanan. Mereka lagi berusaha untuk stop. Tiba-tiba si C yang punya karunia penglihatan, dia lihat, wah ada hubungan nih. Saking dia bangga demi kemuliaan dirinya, dia teriak, di sini ada orang yang selingkuh. Bertobat. Tunjuk, menghakimi. Karunia bukan begitu. Tapi kalau kita dapat penglihatan begitu, kita lihat gitu, tanya Tuhan, apa yang terjadi? Ketika Tuhan bicara, mereka sedang berusaha dan berjuang. Nah, yang punya karunia ini kemudian berdoa. Supaya mereka dikuatkan, supaya mereka mampu bisa memisahkan diri, bisa lepas dari ikatan itu. Nah, ini baru kita melayani kerajaan surga. Tapi berapa banyak kan orang, oh sini lagi nggak layak nih, kalau dia ikut choir, aku nggak ikut. Karena Tuhan bilang dia lagi nggak layak. Saya dengar itu kayak gitu-gitu banyak di antara choir ya. Dia lagi nggak layak, menurut Tuhan dia nggak layak. Kalau dia naik panggung, aku nggak naik. Nggak bisa. Jika kita mengaku, ia setia dan adil, ya, mengampuni kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Nah, tugas kita adalah apa? Ketika kita tahu bahwa dia nggak layak, Tuhan beri dia kekuatan untuk minta ampun. Nah, indah, lebih bagus daripada kita menghakimi. Ya, ini yang bikin kemudian apa? Tubuh Kristus nggak bisa sepakat. Karunia yang satu menghakimi karunia yang lain, karunia yang satu menghakimi karunia yang lain. Yang satu, aku dengar suara Tuhan, aku melihat, aku begini. Yang satu, ketemu ya, Pak Heri tahu dulu ada pernah orang dilayani di sini. Itu dia seorang pemuda, dia umur 23 tahun. Dia dalam satu kelompok pendoa gitu. Tiba-tiba rekan-rekannya bernubuat. Di dalam kelompok itu ada seorang janda umur 35. Tiba-tiba ada yang bernubuat. Itu janda itu adalah pasangan hidupmu dari Tuhan. Nah bukan satu, beberapa orang. Begitu dengar nubuatan kayak gitu, langsung main kawin aja. Lucunya apa? 3 bulan sesudah kawin, konseling ke kami bakal pukul-pukulan nih laki bini. Ya, saya pernah melayani seorang hamba Tuhan yang dia mainin ministrinya cukup gede ya di Asia Pasifik gitu.
Tapi istrinya terus kena kanker, kena apa, dan dia hidupnya nggak pernah nyaman, berantem dulu di rumah. Dan dia juga, karena dia hamba Tuhan, dia pengen konseling. Nah, dia berdoa, kepada siapa dia harus konseling? Nah, kemudian karena dia orang asing ya, orang asing. Dia butuh konselor yang bisa bahasa Inggris. Dia berdoa, tanya Tuhan, Tuhan tuju nama saya dan kasih telepon saya. Jadi dia hubungi saya, dia bilang, saya mau konseling mana? Saya bilang, ada salah, Anda mesti ke McLendon atau ke waktu itu John Hartman, masih ada John Hartman, nyambung sih. Enggak, tapi Tuhan bilang, kamu. Ya udah, saya waktu itu aja Pak Ferdi, aja itu semua ke rumahnya, ngobrol dengan bahasa Inggris apa adanya, terbongkar bahwa dia kawin sama janda. Jadi istrinya ini janda, punya anak 2, mati. Nah, ketika dia buka ministry di Indonesia, janda ini jadi interpreter, jadi penterjemah. Jadi kemana pergi sama-sama. Puji Tuhan, nyambung hati ya. Dan kemudian apa? Stafnya, pendoa-pendoanya bilang apa? Itu jodohmu. Dia menikah gara-gara nubuatan. Itu jodohmu. Dan ketika sudah dipersatukan, jadilah masalah dan dia konseling saya. Korek. Ternyata dia dari India. Ternyata di India dia pernah kawin. Punya anak, beberapa orang anak di situ, dan dia tinggalin. Dikasih ministry untuk di Asia Pasifik ini. Nah, bagaimana nih dengan pendoa-pendoa dia yang bilang itu jodoh? Yang kedua membenci perceraian kan? Jadi dia bilang, Pak Roy, jadi saya mesti bikin apa? Saya bilang, kalau kamu mengasihi dia, tetaplah mengasihi dia. Gak apa-apa, itu gak salah. Ya. Kasih jangan berubah. Tapi jangan tidurin. Terus saya gak bisa. Kedagingan. Kalau mengasihi kan gak harus tidurin. Kalau mengasihi, ya udah. Kita mau rawat, kita mau santuni, kita mau apa, gak ada masalah. Dan pembicaraan kami habis di situ aja karena dia bilang gak fair. Ini kan yang saya lakukan ini karena nubuatan. Ya kalau udah dapat nubuatan yang salah ya mundur lah. Ya kan? Terkoreksi kita kan. Daripada kita lanjutin terus sesuatu yang salah. Puji Tuhan sampai hari ini saya nggak dapat kabarnya lagi. Mudah-mudahan kasih Tuhan tetap melekat pada dia kan. Tuhan percayakan untuk pelayanan pelepasan juga. Dan kita lihat betapa bahayanya ya kalau kita masuk dalam pelayanan pelepasan dan kemudian kita punya celah, iblis bisa pakai itu sebagai lubang tembak. Saya pernah melayani seorang ibu, dia terus-terusan, dia pendoa syafaat, selalu ada di menara doa, berdoa, peperangan selalu. Dan dia babak belur, hidupnya babak belur. Ribut sama suami, ribut sama anak, kena penyakit, kena apa semua. Lalu ada konseling. Ngobrol. Ini nggak tahu ya, pembicaranya melenceng gitu. Tiba-tiba bisa muncul pertanyaan, Anda pakai KB? Iya, saya pakai spiral. Spiral itu pembunuhan. Ibu-ibu di sini jangan ada yang pakai spiral. Kenapa? Kalau sperma ketemu telur, itu napas Allah lepas memberi hidup. Terjadi kehidupan. Tapi gara-gara ada benda asing itu, spiral itu diracunin mati. Sekalipun dia hidup hanya 5 detik atau 10 detik, tapi kehidupan itu sudah datang. Itu aborsi. Jadi akhirnya ibu itu bilang apa? Ternyata serangan balik dia gara-gara itu. Tiap kali dia berhubungan suaminya, masalah besar muncul. Tapi dia berdoa syafaat di itu. Saya bilang, udah lepasin itu. Lepasin itu spiral. Kan puji Tuhan ketika dilepaskan,
Hidupannya jadi normal. Kenapa? Nggak ada serangan balik. Ya, jadi di sini ada hal-hal yang kadang-kadang ketika kita punya kuasa, iblis cari bagaimana caranya untuk batalkan, mengalahkan kita. Ya, seperti Simpson, cari akal gimana kekuatan Simpson ini. Sampai lama ketahuan ternyata di rambut. Kalau iblis tahu kekuatan kelemahan kita, iblis pakai itu tuh, supaya kita jadi seperti Simpson, gagal juga. Maka itu oke, Paulus bilang kejarlah karunia-karunia, itu nggak salah. Saya minta di sini semuanya punya api yang semangat yang tinggi untuk mengejar karunia-karunia. Tapi ingat, begitu Anda dapat karunia, Anda harus mempertanggungjawabkannya. Nggak bisa dipakai suka-suka untuk diri sendiri. Nah, kalau polisi dikasih pistol, bukan tembak naga. Bukan untuk tembak naga pistolnya. Bukan untuk gertak-gertak orang, tapi untuk melayani masyarakat. Itu juga. Kalau kita punya karunia, bukan untuk pamer-pamer, bukan untuk suka-suka, tapi karunia kita untuk melayani kerajaan surga. Untuk menyaksikan bahwa nama Yesus berkuasa. Dimanapun kita pergi, nama Yesus berkuasa. Sekarang bagaimana caranya kita menjadi bejana yang akan menerima curahan roh Tuhan itu? Ya, ini kan akan dicurahkan ini. Nomor satu, kita akan membangun hubungan yang baik. Hubungan yang baik melalui penyembahan. Penyembahan sini sudah familiar semua, saya yakin. Sini semua sudah katam kalau penyembahan. Jadikan penyembahan itu sungguh-sungguh sesuatu yang mengikat kita sama Tuhan. Sampai Tuhan kemudian apa? Edik sama kita. Dia nggak bisa tidur kalau nggak dengar kita nyanyi. Dia nggak bisa makan kalau belum dengar kita nyanyi. Tadi kita dengar ya, nubuatan tadi, bagaimana Tuhan merindukan itu. Kita lihat Mazmur 29, ayat yang kedua. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Muliakan namanya, tinggikan dia. Akui dia sebagai Tuhan. Dan kita melaksanakan itu dengan apa? Melengkapi diri kita dengan kekudusan. Kudus itu satu kata milik orang Kristen, nggak bisa dipakai oleh agama lain. Kudus itu artinya menyatu dengan Kristus, kebenaran. Anda jadi kudus. Kalau untuk kata suci, agama-agama lain boleh pakai. Tapi kudus itu menyatu dengan kebenaran, dengan Kristus. Hanya orang menyatu dengan Kristus akan jadi kudus. Ya, jadi di sini berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, artinya kita meninggikan dia, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Karena dia kudus, kita juga datang dengan kekudusan. Ya. Jadi antara kita sama Tuhan itu ya, di dalam kehidupan ini, ada suatu tempat tersembunyi yang dirancang Tuhan bagi umatnya untuk mengalami kekudusannya. Jadi ada satu special place, ya, hiding place di dalam itu. Di tempat inilah anak-anak Tuhan akan dikuatkan imannya dan dipuaskan dengan kemuliaannya. Kemuliaannya. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Dan dari kemuliaan namanya kita akan dipuaskan. Apapun persoalan kita, disinilah jawabannya tersedia. Dalam kemuliaan Tuhan itu jawaban tersedia. Apapun persoalan kita, begitu kita masuk dalam kemuliaannya, solusinya ketemu. Tempat ini adalah tahta kasih karunia Tuhan. Tahta kasih karunia Tuhan. Kita bisa datang ke tempat itu dengan kekudusan. Dan di situ semua solusi kita selesai. Kita lihat di Ibrani 4 ayat 16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Artinya kan semua solusi kita ada di situ, di tahta kasih karunia itu. Tapi kita hanya bisa menghampiri tahta karunia itu dengan kekudusan.
Jadi, yuk, aku di dalam kamu, kamu di dalam aku, kuduslah kamu sebab aku kudus. Siapa aku? Firman Tuhan. Firman Tuhan ini bukan untuk dibaca. Firman Tuhan itu dilaksanakan. Begitu kita melaksanakan firman Tuhan, kita jadi kudus. Dan begitu kita kudus, kita berhak masuk tahta karunia itu. Dan dalam tahta karunia itu, semua masalah kita terselesaikan dengan sempurna. Ya, Mazmur 29 ayat 2. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dan berhiaskan kekudusan. Tadi udah ya. Jadi di sini dikatakan kekudusan ya. Kekudusan itu adalah tempat kudus itu, tempat kudus adalah tempat sakral Tuhan. Yang gak kudus gak bisa masuk situ. Maka itu Adam sama Hawa dulu waktu mereka masih murni, bisa datang ke dekat sama Bapa. Tapi begitu mereka gak kudus, mental. Ada jarak yang terpisah. Berhiasan kekudusan artinya apa? Kita butuh kostum ya, untuk masuk dalam kemuliaan Tuhan itu. Ya, kita nggak suka-suka masuk ke dalam Tuhan itu. Kekudusan adalah buah karya Tuhan dan Roh Kudus melalui ketaatan kita untuk diproses. Jadi bagaimana cara kita mau jadi kudus? Oke, ada hukum-hukum Tuhan dengan pertolongan Tuhan dan pertolongan Roh Kudus. Kita izinkan diri kita diproses. Maka itu firman-Nya bilang, jika engkau mendengar hari ini, jangan keraskan hatimu. Izinkan aku proses kamu, izinkan Roh Kudus berkarya dalam kamu. Niscaya kamu jadi kudus. Nah, ketika kamu jadi kudus, kamu masuk dalam tahta kasih karunia-Ku. Dan apapun persoalanmu, selesai. Ini beda dengan misalnya gini nih, ada orang yang jahat banget gitu ya. Tapi tiba-tiba dia berdoa sama Tuhan. Tuhan, ampuni aku Tuhan, aku menyadari aku salah Tuhan. Dia kudus nggak? Dia nggak kudus. Tetapi roh Allah dan Roh Kudus bekerja di dalam dia, membawa dia masuk dalam kelayakan itu. Maka itu bisa muncul doa pertobatan itu, doa minta ampun itu. Ya. Tapi ketika kemudian kita ingin tetap menetap di tahta karunia itu, kasih karunia itu, hidup kita harus benar-benar kudus. Tapi untuk awalnya, kita dapat subsidi. Kita dituntun oleh Tuhan dan oleh Roh. Untuk masuk dalam proses pengudusan itu. Keluaran 29 ayat 44. Aku akan menguduskan kemah pertemuan dan mezbah itu, lalu Harun dan anak-anaknya akan kukuduskan, supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Ini jabatan imam adalah orang-orang yang diutus kan. Nah, orang yang akan diutus ini dikuduskan Tuhan. Bisa nggak kita memegang jabatan ini kalau kita nggak mau dikuduskan? Nggak bisa kan? Jadi Tuhan bilang, aku menguduskan, maka itu engkau harus mau dikuduskan. Dan aku akan jadikan kamu saksiku, Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Kamu akan melayani aku, kamu akan bicara kepada dunia tentang siapa aku. Kamu akan bersaksi tentang dunia, tentang siapa aku. Ya. Jadi di sini ada 4 hal ya yang Tuhan siapkan bagi kita. Untuk menyatakan dirinya bahwa aku mengasihi engkau, bahwa aku adalah Tuhan. Yang pertama, aku akan menguduskan mereka. Itu janji Tuhan tadi kan, aku akan menguduskan mereka. Kita lihat di Zakaria 14 ayat 20. Pada waktu itu akan tertulis pada kerencing-kerencingan kuda, kudus bagi Tuhan, dan kuali-kuali di rumah Tuhan akan seperti bokor-bokor penyiraman di depan mezbah. Ya. Jadi itu proses itu datangnya dari Tuhan. Bukan karena usaha manusia. Karena apa? Ketika Tuhan mau pakai kita, mau utus kita,
Dia akan menguduskan kita. Nah, tinggal kita, mau nggak dikuduskan? Aku mau jadi kudus, tapi aku nggak pernah baca firman. Gimana mau jadi kudus? Karena yang menguduskan firman. Aku mau jadi kudus, tapi nggak pernah dengar firman. Jadi kunci satu, oke. Setan tahu banget bahwa kalau firman itu menguduskan, maka setan bikin kita ngantuk baca firman. Jadi izinkan diri kita dibentuk, dan kita mesti berjuang ya. Kumpulkan materi-materi yang bisa menguduskan kita, dan kemudian apa? Tuhan yang akan memprosesnya, dan kuduslah kita. Ya, pada akhir zaman, semua orang dan instrumen dalam rumah Tuhan akan dikhususkan untuk Tuhan. Ya. Ini kita ini semuanya instrumen dalam rumah Tuhan. Tuhan akan menguduskan kita. Kenapa? Dia mau pakai kita. Agar supaya sampai ke ujung bumi, nama Yesus dikenal. Dan dia akan datang untuk kedua kalinya. Ya, kita akan memperlancar, mempercepat hadirnya Tuhan dengan apa? Memberitakan siapa juru selamat itu sampai ke ujung bumi. Dan dia akan datang. Maka itu kita semua adalah perangkat-perangkat Allah. Tambah banyak perangkat itu, tambah banyak orang-orang yang mau dikuduskan, tambah cepat Tuhan Yesus datang dan tambah cepat kita kumpul di surga. Jadi yang satu, aku akan menguduskan mereka. Kuncinya satu. Mau nggak sih? Kalau kita bilang mau Tuhan, aku setuju dengan janjimu di Yoel itu Tuhan. Pakai aku Tuhan, ini aku Tuhan. Pilih aku Tuhan, jadikan aku berjana itu. Tuhan bilang, oke, aku kudusin kamu. Kalau digerakin untuk baca firman, aduh ntar dulu Tuhan masih ngantuk. Kalau disuruh pagi memuji, aduh Tuhan aku masih capek. Kalau mesti milih mau ke gereja atau mau bikin kandang ayam, aduh Tuhan aku kandang ayam dulu Tuhan. Ke minggu depan bisa ke gereja. Tapi dahulukan dulu ya. Kepentingan kita untuk kudus itu melebihi segala-galanya. Apapun yang ada di lingkungan kita harus ngalah untuk kekudusan. Tuhan melihat itu sebagai suatu semangat yang baik di matanya dan dia bilang apa? Barang siapa mengetuk, pintu akan dibuka. Siapa minta akan menerima. Siapa mencari akan menemukan. Semangat itu mesti datang dari kita bahwa aku mau Tuhan. Di Yesaya dikatakan, siapa yang akan kuutus? Di situ dikatakan, ini aku Tuhan, utuslah aku. Tuhan mencari orang-orang untuk diutus. Tapi berapa banyak yang mau respon? Untuk terima kuasa kita mau. Tapi untuk diutus kita nggak mau. Banyak sekali kan? Ada orang-orang yang sudah dapat karunia untuk menyembuhkan orang sakit, tapi tidak pernah tumpang tangan ke orang yang sakit. Dapat karunia berbahasa roh, nggak pernah dipakai bahasa rohnya. Ya lama-lama mati, hilang. Berapa banyak orang-orang itu? Dulu saya bisa penglihatan, saya bisa ngeliat roh jahat, sekarang nggak lagi. Dulu Tuhan suka bicara sama saya, sekarang nggak lagi. Kenapa? Karena dia enggan mengaktifkannya. Nah kalau kita melatih, lama-lama kita dapat sasaran tembaknya. Lama-lama kita dapat esensinya, lama-lama kita ngerti apa sih penggunaannya. Dan jangan kaget. Tambah rajin kita melayani kerajaan surga, tambah besar mahkota kita. Ya. Ingat, kita bukan hanya mau selamat. Kalau mau selamat, percaya Yesus saja selamat. Tapi alangkah indahnya kalau kita selamat, dimuliakan. Masuk dengan mahkota yang besar ya. Yang membedakan antara kita semua di sini nanti di surga hanya satu, mahkota kita. Keselamatannya semua sama. Tapi yang membedakan mahkota kita. Dari mana asal mahkota itu? Ya, kegiatan kita. Upah pelayanan. Itu aja. Jadi nomor satu, aku akan menguduskan mereka. Jadi Tuhan bilang, kalau ada yang mau, mari aku kuduskan. Jangan keraskan hatimu. Yang kedua, aku akan diam di tengah-tengah mereka. Kita lihat 1 Timotius 2 ayat 5.
Karena Allah itu Esa dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Ayat 6-nya. Yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Ya, jadi di sini, aku akan diam di tengah-tengah mereka. Caranya gimana? Dia menebus kita menjadi miliknya. Supaya dia bisa ada di tengah-tengah kita. Kenapa? Kalau ada sesuatu yang milik saya, masa saya nggak ada di situ? Ketika sesuatu ada milik saya selalu ada sama milik saya itu. Kita lihat 1 Korintus 16. 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Ini kita udah sering baca ya. Ini sebetulnya adalah kerinduan Tuhan. Tuhan bilang, kamu itu bait Allah. Aku ingin tinggal di dalam kamu. Kebayang nggak? PR kita ini sekarang ini hanya satu. Bagaimana membangun bait Allah kita ini. Allah itu kudus. Dia nggak akan tinggal di tempat yang kotor. Maka tugas kita benahi bait Allah kita ini supaya layak menjadi tempat tinggal dia. Dan ketika sudah jadi layak, dia hadir di dalam kita. Aku di dalam kamu, kamu di dalam aku. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Kalau dia masuk, kita jadi kudus nggak? Di samping dia masuk lewat firman, ketika bait Allahnya jadi kudus, kan firman ini menguduskan. Firman menguduskan, bait Allah kita jadi kudus, personalnya masuk. Jika Tuhan besertaku, siapa lawanku? Ya. Maka itu kemudian apa? Kita, karena dia masuk dalam kita, dia mempengaruhi semua aspek hidup kita. Langkah kita, pikiran kita, ucapan kita, semua tindakan kita diwarnai oleh dia. Kenapa? Dia besar. Ya, kalau ada sesuatu yang lebih besar dari kita masuk dalam kita, yang lebih besar itu akan muncul. Nah, berapa banyak di antara kita dalam penampilan kita menunjukkan dia yang ada di dalam kita. Kita bilang, wah, Yesus, ngomong Yesus, 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 tapi muka muram terus. Sedangkan Yesus bilang, aku sukacita. Aku damai sejahtera. Nah, kalau muka kita muram terus, ada nggak Yesus kalau kita, kemana-mana, Yesus, kamu mesti percaya Yesus, kamu mesti lahir baru, mesti gini nih. Mukanya muram, nggak pernah ada sukacita. Kenapa? Kalau betul ada Yesus dan Yesus ada sukacita, bicara tentang Yesus, berseri-seri, wajah kita berseri-seri, kita memberi pengharapan kepada orang, orang menikmati pembicaraan kita. Terlalu banyak saya di lapangan itu kan, ngomong Yesus. Tapi pribadi Yesus nggak muncul dari setiap tindak tanduknya. Ini yang bikin penginjilan gagal di mana-mana. Ngomong Yesus, juru selamat, harus ini, harus hidup kudus. Tapi yang bersangkutan menyampaikan pesan, nggak kudus, nggak benar hidupnya, kasar, jahat. Gimana orang mau percaya? Penginjilan hari ini adalah, jika engkau berkata bahwa engkau memiliki Yesus, tunjukkan buah-buah Yesus dalam hidupmu. Ya, gak usah ngomong bilang, di luar Yesus nggak selamat gitu. Kita berdebat habis, bohong. Bikin orang sakit hati. Tapi izinkan begitu kita ngomong, gaya kita gaya Yesus. Penuh kasih, pengertian, hikmat. Lama-lama orang melihat, benar nih ada Tuhan di dalam dia. Dan lama-lama orang bilang apa? Bagi dong Tuhannya. Itu cara penginjilan hari ini. Kalau Anda bicara tentang Yesus, buktikan bahwa Yesus ada dalam hidupmu. Jangan ngomong Yesus, Yesus, tapi buahnya nggak ada. Kita kasar, kita masih najis, kita masih apa, segala macam. Tapi ngomong Yesus dulu. Bahkan kalau latih Yesus, Yesus. Ada orang-orang kayak gitu. Semua ngomong Yesus, tapi nggak ada buahnya di dalam.
Ya, kita bukan bagian dari kayak gitu. Kalau memang ada Yesus dalam kita, tercermin dari hidup kita, tercermin dari gaya kita, tercermin dari ucapan kita, tercermin dari keputusan-keputusan kita. Matius 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bagaimana cara dia menyertai kita? Masuk dalam hidup kita. Kenapa? Kita memberi tempat kepada dia. Kita pergi ke Papua, dia ikut karena dia ada dalam kita. Kita pergi ke Kalimantan, dia ikut karena dia ada hidup kita. Kita ke kandang singa seperti Daniel, dia ikut karena apa? Dia, di dalam Daniel ada Tuhan. Maka itu singa nggak bisa gigit. Ya, aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Sini ya. Tadi kita menyembah dan Tuhan memuji penyembahannya. Tadi saya dengar itu ada apa? Ya senang sekali di sini disembah, namanya ditinggikan. Dia menikmatinya. Jadi di sini dengan menyembah Tuhan terjadi hubungan yang intim dengan Dia. Di mana Dia disenangkan dan kita menerima kasih karunia-Nya. Kasih karunia. Berapa banyak pernah dengar kasih karunia ini? Apa maknanya dalam pemahaman kita, kasih karunia? Kasih karunia ini bicara tentang fasilitas. Jadi kalau kita mau bersyukur kepada Tuhan, kan kadang-kadang ada yang suka bilang gini, kalau engkau bersyukur, terima kasih Tuhan untuk mobil, terima kasih Tuhan untuk sepeda, terima kasih untuk baju baru. Capek dah, terlalu banyak berkat yang kita terima dari Tuhan, gak bisa diucapin satu-satu. Cukup bilang terima kasih untuk kasih karunia-Mu Tuhan. Kasih karunia adalah semua pemberian Tuhan. Simple doanya. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu. Artinya apapun yang aku terima dari Engkau Tuhan. Ya, jadi di sini ketika Tuhan disenangkan, kasih karunia-Nya mengalir. Dan ada lagi satu kalimat yang kita sering dengar, kasih setia Tuhan. Apa beda kasih karunia sama kasih setia? Kalau kasih karunia itu untuk semua fasilitas yang kita terima dari Tuhan. Tapi kalau kasih setia untuk penyertaan Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Tuhan menyertai kita. Itu bedanya kasih karunia, kasih setia. Saya coba pelajari di Alkitab ya. Begitu saya cari, di perjanjian baru nggak ada kasih setia. Tapi di perjanjian lama, kasih setianya banyak banget. Kenapa di perjanjian baru nggak ada? Karena Yesusnya sudah dalam kita. Kalau di perjanjian lama, Yesus masih di luar. Dia menyertai, maka itu bahwasanya untuk apa? Kasih setianya kan. Dia menyertai. Tapi kalau di sini, dia udah ada di dalam kita. Dia udah bersama kita. Maka itu saya coba cari kata kasih setia di dalam perjanjian baru, nggak ada. Semua di perjanjian lama. Ya, jadi kita bersyukur untuk kasih karunia, untuk semua fasilitas yang kita terima dari Tuhan, dan kita bersyukur juga untuk kasih setianya, penyertaan Dia sampai hari ini. Dan saya percaya sampai kita berjumpa muka dengan muka, Dia terus akan menyertai kita. Ibrani 4 ayat 16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri kasih karunia, tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Jadi di tahta kasih karunia ini, di situ ada semua fasilitas. Nah, kita dengan penuh keberanian kita datang. Kenapa? Tuhan janji. Tuhan janji. Tapi nanti janji Tuhan tuh ada aturannya ya. Jika engkau mendengar dan melakukan dengan setia segenap perintah yang kusampaikan kepadamu hari ini, berkat-berkat ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau.
Kita berani datang ke tahta kasih karunia itu karena apa? Kita melakukan dengan setia perintah-perintah itu. Kalau kita nggak melakukan setia, jangan sok tahu. Mau minta fasilitas tanpa ketaatan tidak ada yang terjadi. Tapi ada juga baliknya itu kan berkat itu kan. Tapi kutuk, jika engkau tidak benar tidak melakukan dengan setia segenap perintah sampai kepada hari ini, segenap kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai kau, kebalikannya. Jadi ada. Kalau sok tahu kita ya, jadi dengan penuh keberanian ya, karena kita benar. Penuh keberanian kita datang. Tapi ketika kita nggak benar, sok berani kena kutuk. Jangan main-main. Jika engkau tidak melakukan setia segenap perintah sampai pada hari ini, segala kutuk ini akan datang kepadamu. Kenapa? Di situ kudus. Tahta kasih karunia itu kudus. Dan kasih setianya yang melimpah di Ulangan 5 ayat 10. Ini saya ambil beberapa contoh aja. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Dia menunjukkan kasih karunia. Artinya apa? Dia berkenan memberkati. Dan di sini yang berpegang kepada perintah-perintahku. Barang siapa mengasihi aku, dia melakukan segenap perintahku. Jadi, sini kalau kita bilang kita mengasihi Tuhan, bukan gara-gara kita jadi WL di sini, bukan gara-gara kita jadi pelayan di sini, bukan gara-gara kita kasih duit ke sini, bukan. Itu bukan kasih. Tapi ketika kita melakukan segenap perintah Tuhan, kita mengasihi dia. Orang seringkali banyak ini kan, dia pikir pelayanan itu sudah mengasihi Tuhan. Tidak. Pelayanan itu hanya aktivitas. Tapi mengasihi Tuhan, yaitu melakukan firman-Nya. Yohanes 14 ayat 15. Melaksanakan kasih karunia Tuhan. Atau melaksanakan setiap hukum-hukumnya, peraturannya. Mazmur 21 ayat 7. Sebab raja percaya kepada Tuhan dan karena kasih setia yang maha tinggi, ia tidak goyang. Sini. Si raja ini punya kedudukan. Ya, ketika dia percaya kepada Tuhan, dan karena kasih setia Tuhan yang maha tinggi, posisinya mantap. Usaha kita tidak goyang. Kenapa? Karena kita percaya kepada Tuhan. Kita melakukan hukum-hukumnya. Apa yang ditanam Tuhan tidak bisa dicabut oleh siapapun. Kalau Tuhan sudah memberkati kita, berkat itu tetap jalan, kecuali berkat itu kena diskualifikasi, karena dosa. Ya, maka itu Saul itu pernah diurapi Tuhan. Daud nggak berani bunuh Saul. Gara-gara apa? Dia orang yang diurapi. Sekalipun Saul posisinya roh Allah mundur daripada Saul, tapi karena Saul pernah diurapi, Daud menghormati itu. Ya, jadi kuncinya satu, udah. Manis-manis saja di kaki Tuhan. Apapun yang ditanam Tuhan tidak bisa dicabut siapapun. Mazmur 31 ayat 21. Engkau menyembunyikan mereka dalam naungan wajahmu terhadap persekongkolan orang-orang. Engkau melindungi mereka dalam pondok terhadap perbantahan lidah. Jadi kunci satu, orang nggak bisa macam-macam sama kita kalau kita ada dalam kasih karunia Tuhan. Nggak bisa. Orang mau gosip tentang kita, orang mau ini kan kita, semua akan terbukti salah. Orang yang mencela engkau akan terbukti salah. Engkau yang bilang ini itu tentang engkau akan terbukti salah. Kenapa? Kita benar di mata Tuhan. Jadi, kalau orang benar, nggak usah lah kita membela kebenaran itu ya. Nggak usah kita berantem bahwa aku benar, aku benar. Udah biarin waktu berlalu. Cepat atau lambat dunia akan melihat bahwa siapa benar, siapa salah. Karena yang benar sampai kapanpun tetap benar. Begitu pegang aja kebenaran itu ya. Banyak orang justru menerima keselamatan waktu mereka sakit. Kadang-kadang saya bilang apa, rumah sakit itu kadang-kadang rumah keselamatan. Kenapa? Ketika orang sakit di rumah sakit kan
persekutuan doa datang, gereja datang, saudara-saudara datang, semuanya dia doain gua dong, semua doain. Nah kalau napasnya putus, kira-kira selamat nggak dia? Selamat. Sudah begitu banyak orang berdoa, dia sendiri bertobat di rumah sakit. Jadi kadang-kadang rumah sakit itu berkat. Kalau ada keluarga kita masuk rumah sakit, itu kadang-kadang kasih karunia. Karena di situ dia berdoa, oh, aku orang berdosa, aku ini tolong doain aku dong, aku sudah gini-gini nih. Tiba-tiba dia terkoreksi dan gimana, dia selamat. Dia mau sembuh kayak dia mau berangkat kayak nggak ada urusan, yang penting selamat. Kan lebih baik gitu kan, mengalami masa di rumah sakit, di mana mengalami didoakan di pertobatan daripada mati mendadak. Gak sempat berdoa, gak sempat bertobat. Sial banget. Roma 8 ayat 31. Sebab itu apakah yang kita katakan tentang semua itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah akan melawan kita? Maka itu siapin bait Allah kita. Allah di dalam sini nih. Terus siapa yang bisa sok jago sama kita? Nggak ada yang bisa. Nggak ada yang bisa macam-macam sama kita. Bahkan Alkitab bilang, sekalipun kau minum racun maut, kau tidak akan celaka. 1000 rubah sebelah kanan, 10.000 sebelah kiri, kamu hanya menonton saja. Kenapa? Karena bait Allah kita jadi dan Allah bersemayam di sini. Nah ketika Yesus ada di dalam perahu, angin badai datang, Yesus mendorong mobil, kenapa kamu tidak percaya? Ibu Media percaya di situ ada Tuhan. Jangan takut lagi, jangan khawatir lagi. Kenapa? Ketika Tuhan ada dalam kita, tidak ada yang bisa menyakiti kita. Karena dia terlalu besar. Ya, tapi berapa banyak orang ya masih khawatir, masih takut, maka Tuhan geram kalau lihat orang takut khawatir. Kamu sih lalai menyiapkan bait Allahku. Aku pengen masuk di situ supaya kau nggak takut lagi, supaya kau nggak gentar lagi, supaya kau nggak khawatir lagi. Tapi engkau nggak mau benahi bait Allah. Tanya rinci satu, siapin bait Allah, aku datang, aku tinggal di situ. Dan pada harinya bait Allah ini akan berangkat. Ya, tapi berapa banyak kita terus mencemarkan bait Allah kita. Dengan segala macam hobi kita, dengan segala macam kebiasaan buruk kita. Sampai akhirnya Tuhan gak dapat tempat. Kenapa? Terlalu kotor bait Allah kita. Dan di sini ada lagi satu. Tadi kan dia bilang apa? Aku akan menguduskan mereka. Ini program dia ya. Tinggal satu. Jika engkau mendengar hari ini, jangan keraskan hatimu. Aku akan diam di tengah-tengah mereka. Artinya apa? Aku mau tinggal di situ. Siapkan bait Allahku. Aku mau masuk ke situ. Yang ketiga, aku akan menjadi Tuhan mereka. Aku akan menjadi Tuhan mereka. Apa makna dari kalimat ini? Manusia itu selalu mengandalkan Tuhan. Aku akan menjadi Tuhan mereka. Aku akan menjadikan mereka mengandalkan aku. Mazmur 32 ayat 6. Sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu selagi engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandanya. Kenapa? Mereka mengandalkan Tuhan. Ayat 7. Engkaulah persembunyian bagiku terhadap kesesakan. Engkau menjaga aku, engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak. Ini ucapannya Daud. Dia menjadikan Tuhan sebagai hiding place, tempat persembunyiannya. Dia mengandalkan Tuhan. Ya. Aku akan menjadi Tuhan bagi mereka. Aku menjadikan diriku tempat persembunyian mereka, tempat yang mereka andalkan. Mereka akan mengandalkan aku. Maka itu Yakobus bilang, jika engkau ingin pergi ke sini, pergi ke sana, melakukan ini, melakukan itu, kau berdosa jika engkau tidak bertanya kepada Tuhan. Kenapa? Andalan kita dia. Kalau dia bilang lampu hijau, go. Kalau dia bilang lampu merah, no. Stop.
Dari mana kita tahu lampu hijau, lampu merah? Dari sini. Boleh atau enggak? Kalau bersinar, lampu merah, no. Kalau menolong, lampu hijau, go. Oke, amin. Dan tadi kita dapat pesan di sini kan, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Jangan khawatir di sini, jangan takut. Anda nggak usah pusing dengan kebutuhan-kebutuhan, nggak usah pusing dengan segala pergumulan. Kenapa? Semua datang tepat pada waktunya. Tuhan akan mengatur di luar situ. Kenapa? Gara-gara mereka menolong kita, mereka diselamatkan. Karena mereka menolong kita, mereka diberkati. Kita nggak usah merasa berterima kasih kayak gitu ya. Kita hanya berterima kasih kepada Tuhan. Ya, luar biasa Tuhan saya. Segala sesuatu tepat pada waktunya datang. Sehingga apa? Apa yang harus kita jalani? Jalani aja. Urusan permodalan ya bos kita punya urusan. Tugas kita operasional aja jalan. Kita punya bos yang baik, punya bos yang luar biasa, punya bos yang kaya raya. Kalau dia jual satu gunung, satu bintang, siapa bisa beli? Dia masuk di iklan, dijual bintang Merkurius. Ada nggak Taipan yang bisa beli dari sini? Nah itu. Dan dia lihat, kita lihat itu berapa banyak bintang itu. Itu punya dia semua. Masa hanya ngurusin pengarah gini aja, ini apa dia nggak mampu? Terlalu besar dia. Dan kita terlalu nggak yakin bahwa dia besar. Saking gede ini kita nggak lihat. Ya. Ini tangan ini segede gini nih. Tapi kalau dia sampai datang sini nutupi mata saya udah nggak bisa ngeliat apa-apa lagi. Nah, saking dia gedenya kita udah nggak lihat ujung-ujungnya di mana. Dan akhirnya kita jadi nggak percaya bahwa dia hadir, bahwa dia ada. Jadi di sini kalau kita lihat di sini Daud itu memahami ya, siapa Tuhan itu dan dia menjadikan Tuhan itu tempat persembunyiannya. Waktu itu dia aman. Dia dikejar-kejar nggak ada yang bisa tangkap dia. Akhirnya dia mati dalam damai di tempat tidur, bukan karena dibunuh. Sekalipun dia berkali-kali mau dibunuh. Tapi karena Tuhan adalah tempat persembunyiannya, nggak ada yang bisa bunuh dia. Dan berikutnya, tadi aku akan menjadi tempat mereka mengandalkannya. Mereka akan mengandalkan aku. Aku akan menjadi Tuhan mereka. Tapi di sini satu lagi kalimatnya mirip ya. Akulah Tuhan, Tuhan mereka. Artinya apa? Kalimat ini bicara bahwa akulah Tuhan, Tuhan mereka. Akulah Tuhan yang memiliki mereka. Ya, akulah Tuhan yang memiliki mereka. Jadi mereka milikku. Nah, pertanyaan saya ini. Dengan kata lain dia berkata bahwa mereka adalah miliknya. Karena itu tiada kekuatan apapun yang bisa mengambil milik Tuhan. Karena aku adalah Tuhan mereka. Milik, mereka adalah milikku. Tidak ada suatu kekuatan di dunia ini bisa mengambil mereka daripadaku. Itu jaminan. Jadi Tuhan mau menguduskan kita. Tuhan mau diam di tengah-tengah kita. Tuhan mau menjadikan dirinya tempat perlindungan kita. Dan Tuhan bilang, semua milikku, tidak ada yang bisa mengambil. Karena aku adalah Tuhan. Ibrani 13 ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Kenapa? Kamu adalah milikku. Gak ada satu pun yang milik kita yang kita mau tinggalin. Ya. Milikku adalah milikku. Selalu melekat padaku. Ayat 6. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Karena kita milik Tuhan.
Siapa yang bisa macam-macam? Apalagi firman lain bilang, engkau biji mataku. Sensitif. Jangan main-main. Karena itu tidak ada alasan apapun bagi kita untuk menjadi takut atau dijajah ya, oleh situasi atau apapun. Ya. Kita ini orang merdeka karena kita milik Tuhan, kita digembalakan, kita dilindungi, kita dituntun. Sehingga apa? Kalau kita kekurangan, kira-kira yang menuntun kita tahu nggak? Kalau kita butuh sesuatu, yang memiliki kita tahu nggak? Amin. Ya. Saya di rumah punya banyak burung-burung ya. Kalau pagi-pagi saya datang itu, kalau kan makanannya sudah kosong, pada nari-nari semua. Dia tahu ini orang ini datang bawa makanan. Ya, semua sudah pada bunyi-bunyi kalau saya itu pagi-pagi udah tahu. Begitu saya isi udah adem semua dia. Si besok gitu lagi. Saya lewat aja gitu, bunyi lagi semua. Kadang-kadang saya kasih air mandi, oh dia senang dia mandi-mandi. Jadi, gitu juga Tuhan kita ya. Dia tahu persis apa yang kita butuhkan. Dan sepatutnya kita bersuka cita, karena apa? Dia peduli. Dia melihat itu semua. Kita lihat 1 Petrus 3 ayat 15. 1 Petrus 3 ayat 15. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggung jawab dari kamu. Tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. 16. Dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Jadi kalau kita benar-benar hidup dalam Kristus, nggak ada satu kekuatan di dunia ini bisa membuktikan bahwa kita salah. Dengan catatan, hiduplah di dalam Kristus. Hiduplah sesuai dengan ajarannya. Karena semua ajarannya adalah benar. Semua ajarannya adalah benar. Jadi, kalau orang mau koreksi gaya hidup kita yang sesuai dengan ajaran Kristus, silakan koreksi. Kalau suatu hari akan terbukti salah. Ya. Jadi Tuhan mengapresiasi perjuangan kita untuk diproses menjadi kudus sehingga layak untuk diutus menjadi saksinya. Ya, jadi dia mau kita taat supaya dia bisa utus kita menjadi saksinya, supaya dunia bisa diberkati, supaya dunia bisa percaya dan diselamatkan. Nah, di sini tadi kita pujian penyembahan ya. Tuhan itu kalau mau dengar pujian penyembahan di surga itu pujian penyembahannya sempurna banget. Gak ada salah, gak ada apa, sempurna para malaikat nyanyi. Orang-orang kudus nyanyi sempurna. Tapi kenapa Tuhan begitu senang dengar tadi? Sampai dia ungkapkan isi hatinya. Ketika orang di dunia menyembah Tuhan, itu butuh perjuangan. Butuh perjuangan. Kalau di surga nggak ada halangan, mau muji-muji aja. Dan semua udah yang terbaik, udah komplit, number one semua. Tapi kita harus memuji di dunia, kita melawan perasaan kita melawan situasi kondisi kita melawan lingkungan kita melawan roh-roh jahat di lingkungan kita. Dan kalau itu naik, Tuhan bilang, surga stop semua pujian. Anakku lagi nyanyi, aku mau dengar. Begitu tinggi ya nilai penyembahan manusia di dunia ini di mata Bapa. Surga dia suruh stop, aku mau dengar. Dan dia sampaikan rasa terima kasihnya kepada kita lewat nubuatan. Kenapa? Dia melihat perjuangan kita untuk memuji, dia melihat perjuangan kita untuk menyembah. Gak gampang. Nilainya tinggi banget di mata Tuhan. Surga yang gitu sempurna dia suruh stop. Kenapa? Ada dupa yang harum naik dari bumi. Lewat apa? Pergumulan kita untuk memuji Tuhan. Upaya kita
energi yang keluar untuk memuji Tuhan. Waktu kadang-kadang ya, ada perasaan-perasaan kita seperti suntuk kalau muji ya. Bahkan kadang capek banget muji ini, sampai apa. Saya sering ngalamin itu kadang-kadang gitu. Tapi justru itu kita bisa mengatasinya itu dan menjadikan itu sesuatu yang nikmat bagi kita, yang guna bisa dinikmati Tuhan, itu indah. Ya, waktu itu pertahankan semangat memuji itu, jangan berhenti. Apapun dalam situasi si Paulus sama Silas di dalam penjara, babak belur baru dipukulin, dia memuji Tuhan dan apa yang terjadi? Pintu penjara terbuka. Kenapa? Hal itu naik menjadi pujian. Dia bergumul melawan rasa sakitnya, dia bergumul melawan situasi kondisi di mana dia difitnah, di mana dia diancam akan dibunuh segala macam. Tapi dia naikkan pujian. Tuhan bilang, buka tuh pintu-pintu, buka semua. Maka itu apapun situasi kita ya, siapkan waktu, siapkan hati kita untuk bisa memuji Tuhan. Sesusah apapun, jangan gak punya waktu untuk memuji. Seberat apapun masalahmu, jangan gak bisa memuji. Kenapa? Itu luar biasa, di balik semua pergumulan kita itu, pujian kita naik menjadi dupa yang harum. Bapak turun dari tahtanya. Bapak akan melihat luar biasa ini orangnya. Dan dia mengapresiasi itu. Nah, jadi tadi nomor 1, kita membangun hubungan baik melalui penyembahan. Ya, itu untuk mempersiapkan kuasa itu supaya itu. Yang nomor 2-nya, kita harus percaya penuh kepada Tuhan. Ya, percaya penuh kepadanya. Saya ngelihat di sini ada sesuatu yang istimewa ya. Di banyak gereja yang benar-benar datang dengan hati, Tuhan berbicara melalui khotbah maupun melalui nubuatan ya. 2 cara Tuhan bicara, bisa melalui khotbah, bisa melalui nubuatan. Yang jadi masalah di sini adalah berapa banyak umat yang mau jadikan firman Tuhan itu pelita bagi kaki dan terang bagi jalan-jalannya. Dan berapa banyak umat Tuhan yang mau pegang nubuatan itu sebagai janji dan amin. Ya, saya dulu udah pernah dibahas di sini, berapa banyak orang ya, oh begitu dapat nubuatan, catat, rekam. Tapi percaya nggak sih? Hanya jadi koleksi aja. Bangga-banggain, nih di gereja gua nubuatannya gini. Tapi dia sendiri nggak percaya. Kalau Tuhan bilang jangan takut, bisa nggak? Nggak ada yang takut di sini. Jangan khawatir, bisa nggak ada yang khawatir di sini? Aku mencukupi engkau, bisa nggak semua percaya tepat pada waktunya segala dicukupi? Nubuatan gunanya untuk membangun iman kita supaya percaya bahwa Allah kita setia, kasih setianya tidak pernah meninggalkan kita dan kasih karunia memenuhi hidup kita. Jadi percaya penuh kepada Dia. Jadi nomor 1 tadi membangun hubungan ya dengan Tuhan. Setelah kita membangun hubungan, kita taruh percaya kita total kepada Tuhan. Bahwa Dia sungguh-sungguh gembala yang baik. Bahwa Dia punya rancangan yang baik bagi masa depanku yang penuh harapan. Kita lihat Kejadian 18 ayat 13. Lalu berfirman Tuhan kepada Abraham, mengapakah Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak sedangkan aku telah tua? 14. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. 15. Lalu Sarah menyangkal, katanya, aku tidak tertawa sebab ia takut. Tetapi Tuhan berfirman, tidak, memang engkau tertawa. Tuhan tersinggung.
Jadi kalau di sini ada nubuatan, Tuhan tahu nggak bahwa Anda semua pribadi-pribadi ada di sini. Artinya yang Tuhan sampaikan itu kepada Anda semua. Bukan kepada si A yang lebih pintar berdoa, bukan kepada si B yang punya karunia ini, bukan kepada si C yang rajin melayani, bukan. Kepada semua yang ada di ruangan ini. Tadi Tuhan bicara untuk semuanya. Pertanyaan, apakah semua percaya? Itu bagi diri kita. Kita harus taruh percaya penuh kepada Tuhan. Kenapa? Ini cara dia menggambarkan, ini cara dia menguatkan kita, ini dia memberi semangat kepada kita supaya kemudian apa? Dalam segala hal kita nggak perlu khawatir, nggak perlu dipusingkan. Kenapa? Tuhan bilang semua sudah tersedia. Dan yang nomor 3, ya jadi pertama aku akan menguduskan kamu. Yang kedua percaya kepadanya. Yang pertama bangun hubungan. Yang kedua percaya penuh kepada Tuhan. Dan yang ketiga Tuhan bilang aja. Tuhan itu adalah kasih. Kalau Tuhan ada di sini, Tuhan ada dalam hidupmu, tunjukkan bahwa kita punya kasih. Apa gunanya kita ngomong-ngomong, saya bersekutu dengan Tuhan, tapi nggak punya kasih. Nggak ada gunanya semua. 1 Korintus 13 ayat 1. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. 2. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku tidak berguna, sama sekali tidak berguna. 3. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. 4. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. 5. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. 6. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Terakhir 7. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Itulah kasih. Tuhan mau itu tertanam di dalam setiap kita yang hadir di sini. Apapun, percuma kita membangun relasi sama Tuhan kalau nggak punya kasih. Artinya apa? Kita menolak Tuhan hadir. Kenapa? Kasih itu adalah ekspresi daripada kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Ya. Jadi situ membangun relasi, percaya. Ya, kepada semua tuntunannya, kepada firman-Nya dan kepada nubuatan-nubuatannya. Dan yang ketiga, wujudkan. Demonstrasikan kasih itu dalam kehidupan kita. Supaya genaplah ya firman Tuhan bahwa apa? Kamu adalah segambar serupa aku. Jadi, saya nggak ngerti, tapi kemarin saya waktu mau bikin khotbah ini, saya bergumul Tuhan, saya mau ngomong apa di Chosen ini. Tadi begitu nubuatan muncul, ada beberapa nubuatan muncul, Anda lihat sama nggak isinya sama yang ini? Tuhan luar biasa. Saya begitu dengar tadi, saya pikir apa? Tuhan, ini nggak relevan saya mau ngomong Tuhan. Tapi begitu tadi nubuatan muncul, semua nyambung. Dan semuanya itu menguatkan apa yang disampaikan lewat nubuatan tadi. Salah kita. Sebelum saya sampai di sini, ini sudah catatan ini sudah ada. Dari kemarin sudah dibikin. Dan itu menggenapi apa yang dia curhatnya di sini tadi. Saya tadi sampai duduk, saya mau nangis. Tuhan, dialah bukan hamba-Mu yang bicara, tapi Engkau sendiri bicara lagi Tuhan. Menjelaskan ini kepada umat. Betapa Engkau care,
Dan kita lihat dalam banyak hal ya, ketika si Tuhan di Perjanjian Lama selalu dia Israel dibilangin apa? Wah, dia Allahnya Allah gunung. Jadi kalau kita bertempur sama dia di gunung, dia pasti menang. Kita kalah. Kita tunggu di dataran rendah. Lalu Nabi Tuhan bilang apa? Turun ke dataran rendah. Agar kamu tahu bahwa akulah Tuhan. Di dataran rendah pun kamu akan menang. Supaya kamu tahu bahwa akulah Tuhan. Dan itu berulang-ulang kali ya. Tuhan lakukan ini, Tuhan lakukan itu, supaya kamu tahu bahwa akulah Tuhan. Dia demonstrasikan. Kenapa? Apa yang mustahil jadi tidak mustahil bagi Tuhan. Supaya kamu tahu, akulah Tuhan. Itu cara Tuhan ya. Raja Israel, Ahab, dia bilang apa? Tuhan, ini Raja Ben-Hadad dari Aram mau nyerang Tuhan. Bahkan dia udah bilang apa? Nanti semua hartamu tak ambil, anak istrimu semua aku ambil semua. Dia nangis. Nabi bilang apa? Persiapkan laskarmu, kejar mereka. Jadi dia tanya, siapa yang akan berperang? Kamu yang akan mengejar mereka, bukan mereka mengejar kamu. Supaya kamu tahu bahwa akulah Tuhan. Tuhan di sini butuh kebutuhan Tuhan. Tuhan bilang, jangan pusing. Tepat pada waktunya, supaya kamu tahu bahwa akulah Tuhan. Tepat pada waktunya. Jika kamu punya iman sebesar biji sesawi, katakan kepada gunung ini berpindah ke laut, niscaya dia akan berpindah pada waktunya Tuhan. Waktu itu kalau kita bicara tentang iman ya, iman itu bukan sesuatu yang kita percaya bahwa Tuhan mampu. Tuhan selalu mampu. Tapi iman bicara tentang waktunya Tuhan. Punya iman gak nunggu janji Tuhan itu. Kalau bicara Tuhan mampu memberkati, mampu. Tapi iman kita dibutuhkan untuk menunggu kapan nih berkat ini turun. Nah itu imannya di situ. Jadi iman bukan untuk kemampuan Tuhan, bukan. Iman untuk menunggu waktunya Tuhan. Di situ kita butuh iman. Bertahan sampai akhir. Dan Tuhan gak pernah terlambat. Saya percaya Tuhan mengasihi jemaat di sini. Biar semua pelan-pelan kita lihat ya dari tahun ke tahun, dari hari ke hari, semua bertumbuh. Semua ketemu wilayah kerjanya masing-masing, semua ketemu jati dirinya masing-masing, dan semua memancarkan kemuliaan Tuhan. Mudah-mudahan apa yang Anda dapat di sini, kemanapun Anda pergi, dirasakan oleh dunia, dan Anda telah menjadi saksi Tuhan. Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Amin.